Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Atilla dengan NIM 90200124126. Saya ingin menjelaskan tentang materi tentang sistem ekonomi sebagai pengganti tugas MIT dalam mata kuliah pengantar bisnis. Sistem ekonomi di Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ada 4, lebih dari itu di negara lain ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama itu sistem ekonomi campuran, ekonomi tradisional, ekonomi kapitalis atau pasar bebas, dan ekonomi komando atau ekonomi terpimpin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekonomi campuran. Ekonomi campuran ini merupakan gabungan sistem antara ekonomi pasar dan terpimpin. Artinya ini merupakan ekonomi pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam mengatur, mengelola, dan menjalankan kegiatan ekonomi suatu negara. Artinya ekonomi campuran itu artinya pemerintah dan swasta sama-sama mengelola keuntungan, mengatur laba rugi, mengatur pembagian keuntungan dalam sistem ekonomi suatu negara. Adapun negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran contohnya Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Australia, Kanada, dan lain-lain. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama itu kestabilan ekonominya itu terjamin. Artinya antara kebijakan pemerintah dan swasta dalam mewujudkan aktivitas ekonomi itu terjalin karena pemerintah dan swasta bekerja sama dalam mengatur, mengelola, memperoleh keuntungan. Yang kedua itu pemerintah cenderung lebih dapat lebih fokus untuk menggerakkan UMKM. UMKM itu adalah usaha kecil, mikro, dan menengah. Artinya ini pemerintah dapat lebih fokus untuk mengelola atau menggerakkan UMKM karena usaha-usaha itu bisa lebih cenderung digerakkan oleh swasta. Kekurangan dalam kelemahan suatu ekonomi campuran adalah terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah atau swasta. Yang kedua itu ekonomi komando atau terpimpin. Sistem ekonomi ini di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas segala aktivitas ekonomi. Artinya itu semua sumber daya dikelola, diatur, semua keuntungan dikelola dan diatur oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem komando atau terpimpin, kelebihannya itu barang yang dihasilkan mutunya tinggi. Artinya itu barang yang dihasilkannya itu berkualitas, awet, terjamin karena berasal dari pemerintah, dan pemerintah juga mengeluarkan barang-barang sesuai kebutuhan penggunaan. Artinya apa yang kurang dari suatu negara akan sepenuhnya ditanggung-jawabi oleh pemerintah. Kelebihan yang lainnya itu pemerintah lebih mudah inflasi dan jarang terjadi krisis. Krisis yang dimaksud itu seperti krisis pangan, krisis pakaian, krisis air. Kalau dikelola pemerintah, kelebihannya itu akan sangat jarang untuk terjadi seperti itu. Kelemahannya itu mematikan inisiatif dan kreativitas individu atau masyarakat
sering terjadi monopoli, artinya yang dalam pemerintah itu sering terjadi kayak mengelola bebas, monopoli. Dan yang terakhir itu masyarakat itu tidak memiliki kebebasan, artinya semua sistem ekonomi dikelola seutuhnya oleh pemerintah dan tidak diberikan untuk masyarakat sebagai kebebasan dalam mengelola sistem ekonomi. Yang terakhir itu sistem ekonomi tradisional, artinya itu sistem ekonomi cenderung ke kegiatan tradisional seperti pertanian, barter, dan lain-lain, seperti kegiatan-kegiatan yang cenderung dilakukan di zaman tradisional. Terus kelebihannya itu barang yang dihasilkan mutunya tinggi. Kenapa barangnya mutunya tinggi? Karena barangnya itu berasal dari alam, berasal dari kayu yang kuat, contohnya meja berasal dari kayu jati yang awet, yang terjamin, dan jarang terjadi kerusakan pada suatu barang itu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.